caranya seperti ini tadi. Kemudian akan menghasilkan gambar seperti ini. Setelah itu diuji, ya. Kalau kita tarik, kalau ini titik C ini yang paling menonjol, yang paling menghalangi. Makanya di sini diambil titik C lah, ya, sebagai titik kritisnya. Setelah ketemu titik C-nya ini, maka kita uji, kita tarik, ternyata sudah langsung ini hanya kurang dari 0,6 F1. Ya. Cara menghitungnya di situ, F1-nya berapa? F1 adalah jari-jari Fresnel zone yang pertama. Jadi kita lihat bahwa sifat daripada gelombang radio itu sama dengan cahaya. Makin lama ini, makin jauh maksud saya, itu makin lebar gini. Nanti di sini jari-jari Fresnelnya lebih luas lagi begini. Kalau ini kecil, lebih kecil lagi, makin dekat, tapi makin jauh makin besar. Faktornya adalah D1 dan D2 serta frekuensinya. Jadi Fresnel zone itu rumusnya adalah 17,3 akar D1 kali D2 per FD. D1 itu adalah jarak antara A dan C, D2 adalah dari C ke B. D-nya ini adalah D1 plus D2, jarak dari A ke B. F-nya itu adalah frekuensi kerjanya, frekuensi radionya, dalam gigahertz. Kemudian F1, D1 dan D2 tadi dalam kilometer, F1-nya ini dalam meter. Jadi kalau belum giga ya dirubah dulu ke giga. Belum kilometer ya dirubah dulu ke kilometer. Jadi D1, D2 ini dalam kilometer, termasuk D-nya, kita masukkan ke rumus ini. Kemudian F-nya dalam gigahertz kita masukkan, nanti akan ketemu F1-nya dalam meter. Sebagai contoh di sini misalnya D1-nya 24, D2-nya 12, F-nya 4. Maka 17,3 akar 24 kali 12 dibagi 4 kali 36. Temunya 24,2. Gampang ya, jadi kita masukkan aja. Tidak ada satuannya, 4,2 meter. Kemudian H-nya itu minimal 0,6. F1, maka H sama dengan 0,6 kali 24,2 sama dengan 14,52. Dibulatkan ke atas ya. Jangan bulat ke bawah. Ke atas 15 meter. Jadi titik C-nya tadi nanti ditarik dari titik C, puncak titik C itu ke atas, nanti 15 titik sana. Setelah itu kemudian ditarik garis dari side A ke side B yang melewati titik C aksen atau X. Baru kemudian dibaca antena di A dan di B. Ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Ya, ini ya.
Jadi kalau kita titik C-nya tadi 24, A ke C-nya ada 4, C ke B-nya 12, dengan masukkan ke rumus Fresnel-Sun yang pertama tadi, akan diketahui 0,6 kali F 14, sekian, dibulatkan ke 15, titiknya ini dari puncaknya, tarik sana ada 15. Kemudian ditarik garis dari A ke B, ini yang melewati titik tadi, 15 tadi, di atas puncak ini. Ya. Nah, dengan demikian maka tinggi di A dan tinggi di B ini bisa kita baca dengan skala. Kalau ini tadi 15 tentunya dengan skala juga ya. Jangan sampai 15 itu asal aja. Kalau ini misalnya 200, 250, berarti ini 50. 15-nya berapa? Gitu ya. Demikian juga yang ini, kalau 250 karena 300 berarti ini 50 meter. Nanti di skalanya kalau 15 seberapanya 50 gitu ya. Katakanlah misalnya ini dari 50 itu misalnya 15 cm. Berarti di sini 50 dibagi 15 kali 15 cm. Berapa cm di sini? Katakanlah misalnya 10 cm. 10 dibagi 10 dibagi 50 ikan 15 gitu ya. Caranya begitu sehingga bisa berapa nanti tingginya ini. Setelah itu baru dibaca dari sini. Kalau ini 50 berarti di sini kira-kira 70 gitu ya. Kita lihat di A ini 70, di B-nya 50. Gitu ya. Jadi cara bacanya begitu aja ya. Jadi tingginya tower di A kita lihat, kalau ini 50 di sini 70. Kalau ini 50 sampai sana berarti ini ke sini 50. Gitu aja ya. Caranya menentukan tinggi antena gitu ya. Ya, ada pertanyaan? Silakan menentukan tinggi antena. Pertama tadi dibuat tempat profilnya seperti ini. Tapi ingat, ini kelihatan agak melengkung begini ya. Nah, itu kelengkungan buminya. K sama dengan 4/3. Nah, nanti Anda pakai format yang paling atas tadi. Mana tadi? Oke. Ini ya. Melengkung. Memang bumi ini melengkung. Karena bumi itu bulat. Jadi tidak datar. Karena jaraknya jauh. Kalau jaraknya 1 meter, 10 meter, dianggap datar, rata ya tidak apa-apa. Ya. Begitu 30 km, maka kelengkungan bumi ini berpengaruh. Gitu, yang terestrial, radio terestrial, caranya begitu. Ya. Silakan, ada pertanyaan, nggak usah banyak-banyak dulu, supaya dikit dimengerti, nanti Anda mengerjakan caranya. Harus mengerti, kalau nggak mengerti nggak bisa ngerjakan. Ya. Jadi tugasnya nanti ini, peta topografi ini dari A ke B ini dibuat path profilnya. Nanti ketemu path profilnya. Kalau sudah ketemu seperti ini,
nanti ditarik garis A ke B. Bedanya di situ ada C dan D. C-nya nanti diuji, apakah D-nya juga diuji. Gitu ya. Dua itu diuji dengan garis yang sama, maka bisa diketahui apakah line offset antara A dan B atau tidak. Bisa juga terjadi A-nya line offset, B-nya tidak, D-nya tidak. Nah, makanya diuji dua-duanya ya. Dengan frekuensinya 4 GHz saja biar sama. Ya biar mudah. Saya beri tugas di itu ya. Tugasnya di El Nino ya. Frekuensinya berapa saya lupa. Nanti dicek di El Nino aja frekuensinya berapa. Apakah 6, apakah 4. Saya lupa ya. Tapi yang jelas part profilnya dibuat dari peta topografi yang ini ya. Yang ini. Ini ada dari A dan B kan ada C dan D. Nanti diuji C-nya itu apakah line offset, kemudian juga D juga diuji. Setelah digaris tadi ya, dihitung. Setelah digaris, kalau yang ini ada 1 tok, yang itu ada 2 karena C dan D-nya. Jadi C-nya diuji seperti ini, D-nya juga diuji seperti ini. Ya. Melalui rumus 17,3 akar D1 kali D2 dibagi FD. Berapa meter nanti dikalikan 0,6. Oke ya. Ini tugasnya jelas ya. Udah ngerti, soalnya harus ngerjakan ini. Ini baru ketahuan berapa tinggi A dan B-nya. Sekali lagi harus menggunakan peta part profilnya A 4/3 seperti ini. Tidak melengkung tadi ya, tidak lurus, melengkung. Kemarin kita membuatnya masih lurus, belum mempertimbangkan yang secara profesional juga menggunakan K sama dengan 4/3 seperti ini. Ya silakan yang mau tanya ya, mumpung masih seger pagi-pagi, yang belum jelas tanya ya. Nah, ini semuanya sudah di-upload di El Nino. Sudah saya upload di El Nino, nanti Anda tinggal kerjakannya dari situ. Frekuensinya ikuti El Nino aja, saya lupa ya, apakah 4 atau 6. Oke, silakan mau tanya ya. Jadi tugasnya hanya itu aja. Saya tidak memberikan tugas yang banyak-banyak. Yang penting Anda sudah bisa aja. Dan ini penting ini, menentukan tinggi antena ini. Banyak yang lupa atau nggak bisa. Ya. Malah ada yang keluar dari 21 jadi 20, 1 keluar. Ya, silakan. Mau tanya, dipersilakan. Rio mau tanya? Vela mau tanya?
Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, siapa ini? Hesti, Pak. Oh ya, silahkan Esti. Tanya. Ini Word-nya sudah di-share di Alino TE3B belum, Pak? Di El Nino, udah. Tapi ini saya coba download kok isinya cuma 1 halaman aja ya, Pak? Satu halaman. Yang mana yang? Nah, judulnya di apa itu namanya? 4 profil K sama dengan itu ya. Iya, Pak. Itu di Sudah. download. Sudah, Pak. Sudah saya download, tapi cuma 1 halaman. 2 halaman. Oh, ya udah nanti di upload lagi ya. Coba tak masukkan ya, bentar ya. Enggak ya? Bener gak? Gua ngeni sithik ngono lho. Kayak film One Piece. Ya, Mosok lurusan Iya. tok ngono. kan gajah iki. Pas Lawi masuk. Ya, sudah saya masukkan ya. Sudah dimasukkan ke El Nino tadi. Ya, Pak. Makasih, Pak. Jadi yang benar baru 1 halaman. Sekarang sudah dimasukkan lengkap halamannya sehingga bisa digunakan nanti bisa mengerjakan pakai format itu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Ya, Mbak Esti, sudah saya masukkan ya. Ada lagi? Di intinya pagi ini hanya menjelaskan itu. Nanti Anda yang bekerja, Anda yang merancang, yang menentukan tinggi antena, karena praktek ini adalah mata kuliah, praktek Anda yang aktif. Ya, itu ya. Nggak baca ini yang aktif merancang suatu sistem radiolink terestrial. Jadi nanti kalau Anda buat apa namanya warnet gitu ya, nah, itu kan ngambil dari pusatnya, itu menggunakan radiolink, jaraknya mungkin bisa 10 kilo atau dari pusat kota. Kalau Anda buat kan mesti dari pusat kota ke mana gitu ya, bisa 10 kilo, 12 kilo. Ya, caranya seperti ini. Ini baru tingginya. Nanti harus
arahnya juga. Nah, setelah tingginya, arahnya, dan seterusnya. Ya. Perhitungan dayanya juga belum, karena kita baru. Jadi pelan-pelan aja. Kalau kemarin buat part profilnya, sekarang menentukan tinggi antenanya. Minggu depan baru arah antenanya dan dayanya. Bagaimana menentukan dayanya. Jadi Anda bisa memilih pemancarnya harus berapa watt, dayanya, penerimanya juga begitu, antenanya juga seperti apa, ya. Itu nanti bisa lengkap di sana. Ini praktek untuk menentukan jaringan radio link terestrial seperti itu nantinya, ya. Kalau yang satelitnya itu mengarahkan antenanya ini ke satelit. Kemarin belum ya. Kelas ini udah belum ya? Saya lupa. Mengarahkan antena ATM itu. ATM itu kan punya antena. Nah, itu mengarahkannya ke satelit yang benar seperti apa. Sudutnya berapa, elevasinya berapa, sikutnya berapa. Kalau yang praktek ini terestrialnya, saya pilih yang terestrialnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian karena waktunya Zoom ini hanya 45 menit ya. Silakan kalau ada tanya ya, mumpung masih ada waktu sebentar, 2 menit atau 3 menit. Udah nggak ada? Saya tadi nggak lihat itu, lupa. Di El Nino-nya itu nanti F-nya berapa? Dilihat di sana ya, tugasnya ada di sana ya. Oke, saya kira untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wes kan, metu kan? Kasih banget, Ding. Bapaknya orang. Berapa jawabnya salam loh aku. Wes metu Bapak ya. Waalaikumsalam. Iki tugasnya digambar manual. Masuki karo kowe iki. Hey guys, tugasnya digambar manual iki. Iya, Tugasnya digambar. bawa gambar. Aku nyontoh. Di-share, Rio. Kowe wae lah. Bario terus tak koreksi. Gantian aku sing ngoreksi. Semangat Rio. Faksi koreksi mangi sopo. Salah, aku kan pro. Kok ini cuma 16 wontok ya? Srihar. Kan mau nek saya metu barang. Masa ora takut Iya. apa to? Srihar Yuti kok. Belum di-invite, Pak. Bisa kok diem-diem. Bisa memperhatikan dari jauh. Ya wes ya guys, tak tinggal turun lah ya. Bye bye. Apa apa wae mau? Hutan pareng Astagfirullah. Rio, hutan pareng bubuk. Pak Arif jam 2 ya? Yo po. Takon Alif. Arif jam loro Pak Arif.